Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Baik ya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Masih pembelajarannya masih daring ya, karena memang belum memungkinkan. Sudah hadir semua? Sudah ya? Ada Fitro. Arya mana Arya? Oh, ada? Ada. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh Arya. Silakan Arya. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita supaya lebih semangat lagi pada pagi hari ini, nanti jika saya mengucapkan mana semangatmu, kalian jawab ini. Kemudian kalau saya bilang berikan semangatmu, nyoh, itu ya. Kemudian kalau saya bilang tangkap semangatmu, hap. Paham? Paham, Ya. Bu? Paham, Bu. Siap, paham. Kita mulai. Mana semangatmu? Ini. Ini. Tangkap semangatmu. Hap. Berikan semangatmu. Ya. Lumayan agak semangat ya. Tambah semangatnya lagi. Nah. Kemudian untuk hari ini kita memasuki materi PKDK yang indikator keberhasilan produksi massal. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu produksi massal. Ada yang masih ingat apa itu produksi massal? Ada yang masih ingat produksi massal? Apa produksi massal? Wah, sudah lupa ya. Arya masih ingat nggak Arya? Izin mencoba menjawab, Bu. Ya. Pengertian produksi massal secara umum, produksi massal merupakan pembuatan barang yang dilakukan dalam jumlah besar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produksi massal adalah pembuatan barang dalam jumlah besar-besaran, biasanya dengan mesin, baik yang berupa ulangan produk lama maupun produk yang coraknya telah diberi variasi, misalnya dalam warna atau perlengkapan lainnya. Cukup, Bu.
Jadi, apa kesimpulannya? Secara singkat, produksi massal adalah produksi yang produksi suatu barang dalam jumlah yang Besar. besar. Ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya sekali produksi Dapat memproduksi banyak barang. ya, sekali produksi produknya itu dapat banyak. Tapi kekurangannya apa? Apa kekurangannya? Tidak bisa variasi produknya hanya Ya, misalkan ya. satu macam saja. Satu macam ya. Jadi variasi produknya itu kecil. Variasi produknya kecil, kemudian kita tidak bisa mau yang seperti apa. Saya mau yang seperti ini atau yang pengennya bungkusnya yang ini tapi aromanya ini, itu tidak bisa. Jadi kita harus manut ya dengan produk yang sudah dihasilkan gitu. Nah, kemudian pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sebentar, share screen dulu ya. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum gambarnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Mas, ojo. Sebentar ya, saya share screen dulu. Iya, Bu. Kelihatan ya? Keluar. Enggak keluar? Sudah keluar tapi hilang lagi, Bu. Nah, sebentar. Jaringannya juga agak ini ya. Belum keluar ya? Sudah, Bu. Sudah. Jadi untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal dan membuat indikator keberhasilan tahapan produksi
massal. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menelaah indikator keberhasilan tahapan produksi massal dengan penuh tanggung jawab. Kemudian peserta didik mampu menentukan indikator keberhasilan usaha dengan tanggung jawab dan rasa ingin tahu. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun indikator keberhasilan tahapan produksi massal dengan benar. Dan yang berikutnya adalah peserta didik dapat membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal menurut konsep mereka dengan tepat. Nah, kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi yang akan kita pelajari, kita lihat dulu profil salah satu perusahaan besar di Indonesia. Bisa lihat videonya? Bisa lihat videonya ya? Boten, Bu. Boten, Bu. Nggak bisa? Tidak bisa, Bu. Bisa. Ini sudah, Belum, Bu. Bu. Sudah, Yang Bu. ini? Sudah. Sudah. Oh, ya.
Nah, itu tadi video salah satu video profil salah satu perusahaan besar di Indonesia. Kalian sudah mencermati ya? Nah, dari video tersebut, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan kalian? Tuh. Setelah mengamati video tersebut, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan kalian yang berkaitan dengan indikator keberhasilan tahapan produksi massal ini? Coba, siapa yang mau jawab? Sherlina, mau jawab? Mau memberikan pertanyaan? Saya izin memberikan pertanyaan Ya, yang muncul di pikiran saya adalah apakah PT Unilever tersebut sudah memenuhi kriteria indikator keberhasilan tahapan produksi massal? ya, bagus sekali. Ada pertanyaan lain? Catat dulu ya pertanyaannya ya. Ya, Bu. Yang pertanyaan yang lain, ayo. Izin Davin bertanya, Bu. mungkin. Siapa? Oh, Arya ya, silakan. Misalkan kalau PT Unilever tersebut sudah memenuhi tadi indikator yang membuat perusahaan, nah itu gimana ya? Indikator apa yang dari PT Unilever tersebut dapat dikatakan sudah masuk ke dalam tadi yang KD itu? Sudah berhasil gitu ya? Ya, sudah berhasil, enggak? Sudah berhasil. Ya. Indikator apa yang membuat berhasil? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain, ayo. Zulaiha? Mana Zulaiha? Atau Rahmadina? Kasih tambahan poin. Kalau bisa mengajukan pertanyaan, ayo. Setelah kalian mencermati video tersebut, kira-kira apa yang muncul di benak kalian? Misalnya PT Unilever itu produksinya bagaimana? Bagaimana produksi dari PT Unilever? Apakah besar atau kecil? Besar. Besar. Benar ya? Nah, dari situ muncul tidak pertanyaan? Kalau produksinya besar, bagaimana? Ayo. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Rahma. Dalam PT Unilever kan produksinya besar. Terus Ya. apa resiko yang dapat yang resikonya produksi besar itu apakah sangat sebentar Ibu, sebentar. Kalau produksinya besar, resikonya juga besar gitu. Nggih, Bu. Yuk. Bagaimana cara mengurangi resiko resiko besar dari Gagal perusahaan? pemasaran. Nggih. Yang berhubungan dengan indikator keberhasilan produksi massal?
Dari jumlah produksinya? Resiko dari modal, terus pemasaran dan produksinya. Ya, baik sekali Rahma. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Nah, jadi dari produksi yang dihasilkan itu bisa muncul pertanyaan, apakah jumlah produk yang dihasilkan atau proses produksi yang dilakukan itu berkaitan dengan keberhasilan. tingkat keberhasilan dari produksi massal. Nah, seperti itu. Ya, jadi dari produksinya kita lihat. Kalau produksinya besar, apakah bisa dikatakan suatu perusahaan atau suatu industri itu dia berhasil? Nah, itu nanti silakan kalian bahas. Kemarin kita sudah bagi kelompok menjadi 6 ya. Dari 36 itu kita bagi jadi 6 kelompok. Kita sudah aktif ya grup WA-nya ya. Saya juga sudah masuk. Nah, untuk PD juga sudah saya share tadi malam ya. Tentunya sudah sempat dibaca-baca dulu ya. Ya. Nah, silahkan kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan melalui grup WA masing-masing. Kemudian nanti perwakilan dari 6 kelompok itu untuk mempresentasikan atau menyajikan. Coba sudah dibuka file LKPD-nya? Sudah di-download ya? Sudah, Bu. Nah, apakah masih ada yang bingung pada pengerjaan LKPD? Di situ ada uraian diskusinya. Kemudian silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Kemudian silakan kalian nanti isikan jawaban di kolom yang sudah tersedia. Jika memang nanti kolomnya kurang, silakan ditambah sendiri. Jadi disesuaikan. Itu ya. Nah, silakan mulai diskusi lewat grup WA. Saya beri waktu sekitar 20 menit ya. 20 menit kalian berdiskusi, kemudian nanti setelah 20 menit silakan kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Selama 20 menit ini jangan live Google Meet-nya. Kemudian jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ditanyakannya bisa di mana? Bisa di WA, bisa juga di sini. Itu ya. Baik, Bu. Ya, silakan mulai.
Bisa tetap di-on-kan kameranya enggak? Bisa, Bu. Ya, Ya, Bu. yang Bu. yang tidak terkendala sinyal kalau dinyalakan kameranya silakan dinyalakan.
Sudah selesai? Sudah selesai belum? Belum, Bu, Belum, Bu. masih proses Belum. diskusi. Ya, ya. Saya beri tambahan waktu 5 menit lagi ya. Baik, Bu. Baik, Bu.
Nah, yang sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai belum? Sudah, Bu. Ya. Ya. Nah, sementara sambil menunggu temannya yang belum, boleh dipresentasikan terlebih dahulu untuk hasil diskusi dari LKPD-nya ya nak ya. Siapa yang mau share screen? Saya Bu. Oh, Fitroh ya. Iya. Apakah sudah dapat dilihat? Sudah. Silakan dimulai presentasinya. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada Ibu Guru yang saya hormati dan kepada seluruh teman-teman semuanya yang saya banggakan dan saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara daring pada pagi hari ini. Perkenankanlah kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Fitroh Azifatul Wahidah dan rekan-rekan saya Davin Ongki Ardianto, Intan Nurwanti, Putri Laura Konaah, Tina Indah Astuti, dan ada satu lagi rekan kami yaitu Siti Fatimah yang tidak bisa hadir dikarenakan ada suatu halangan. Untuk mempersingkat waktu, kepada Tina Indah Astuti saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 1 yang nomor A. Apakah PT Unilever sudah mencapai keberhasilan dalam usahanya? Kami sudah berdiskusi sesuai dengan video tersebut bahwa PT tersebut sudah berhasil mencapai tujuannya dan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Terbukti dari laporan pekerjaan perusahaan selama 10 tahun. Di sini perseroan membukukan penjualan bersih besar 42,9 triliun atau meningkat 2,7% dan mencatat laba bersih sebesar 7,4 triliun. Dan pada 2019 dan di 2019 hampir 7,77% merek kami unggul di kategori masing-masing berdasarkan persepsi konsumen. Terima kasih. Boleh dilanjutkan, Intan? Kami melakukan yang B. Pertanyaan Pak yang sudah yang pertama artinya distribusikan produknya tiga tujuan sosial yang diciptakan berguna bagi kehidupan. Yang keempat, mendapatkan keuntungan dari berbagai barang yang diproduksi. Untuk nomor 1 yang C, pertanyaannya bagaimana rumusan pengertian keberhasilan usaha menurut pendapat kelompok kalian? Menurut kelompok kami, keberhasilan usaha adalah ketika suatu usaha yang dikembangkan
telah mencapai tujuan, target, laba maksimal, dan produk atau jasanya bermanfaat bagi kehidupan sehingga tercapainya kesejahteraan dari pihak pengelola dan konsumen. Selanjutnya, silakan. Untuk selanjutnya yaitu apa saja indikator yang menentukan bahwa PT Unilever adalah salah satu usaha yang berhasil. Dari hasil diskusi kami menyatakan bahwa indikator yang menentukan bahwa PT Unilever adalah suatu usaha yang berhasil yaitu yang pertama adalah transparansi, yaitu memberikan informasi yang jelas kepada setiap pihak terkait. Yang kedua, akuntabilitas. Yaitu tanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan yang dilakukan serta memastikan segala kegiatan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab dan selalu memastikan dan Untuk poin kedua, diskusikan dengan kelompok kalian rumusan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Dari kami, indikator keberhasilannya meliputi produktivitas dan kapasitas produksi. Produktivitas terdiri dari perhitungan produktivitas dalam perusahaan dan dimensi keberhasilan produktivitas. Perhitungan produktivitas itu meliputi tenaga kerja dan modal. Kemudian untuk dimensinya adalah meliputi sikap kerja, keterampilan, dan hubungan antar lingkungan kerja. Kemudian kapasitas produksi adalah hasil produksi selama periode waktu tertentu. Kapasitas produksi ini terdiri dari kapasitas desain, kapasitas efektif, dan kapasitas pemanfaatan. Silakan dilanjut. Baik, yang terakhir yaitu tuliskan indikator keberhasilan tahapan produksi massal hasil diskusi kelompok kalian. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal yang pertama yaitu peningkatan dalam akumulasi modal. Yang kedua, jumlah produksi dan jumlah pelanggan, di mana jumlah produksi yang dihasilkan banyak modal. Nah, usaha tidak akan berhasil. Itu berhasil harus memperbanyak perluasan usaha dengan memperkenalkan produk melalui media digital, promosi langsung atau media-media yang bisa dibuat untuk promosi. Dan yang terakhir yaitu perbaikan sarana fisik dan pendapatan usaha. Jika usaha tidak berhasil, maka kita harus melihat kembali sarana prasarana yang membuat usaha tidak berjalan dan memperbaikinya agar usaha kita berkembang. Jika usaha berkembang, maka pendapatan usaha yang akan didapat meningkat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dari uraian tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa
PT Unilever sudah mencapai tujuan dan juga mendapatkan keuntungan daripada produk yang mereka buat. Pencapaian PT Unilever diantaranya yaitu berhasil memasarkan hasil produksinya ke seluruh Indonesia, mampu mendistribusikan produknya setiap hari, berhasil mencapai tujuan sosial dari merek yang diciptakan atau barang yang diciptakan berguna bagi kehidupan. Yang keempat yaitu mendapatkan keuntungan dari berbagai barang yang diproduksi. Selanjutnya, kami dapat menyimpulkan pengertian dari keberhasilan usaha yaitu adalah ketika suatu usaha yang dikembangkan telah mencapai tujuan, target, laba maksimal, dan produk yang dihasilkan bermanfaat bagi kehidupan sehingga tercipta kesejahteraan dari pihak pengelola dan konsumen, dan mengetahui indikator dari PT Unilever sehingga usahanya berhasil. Kami juga berdiskusi tentang rumusan indikator keberhasilan tahap produksi massal dan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Dan yang terakhir, kami bisa menjelaskan secara singkat mengenai hal-hal tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik dalam bertutur kata maupun dalam penyampaian presentasi, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job, kelompok 2. Terima kasih. Silakan untuk kelompok yang lain menanggapi dari presentasi kelompok 2 yang sudah dilakukan. Apakah ada sanggahan atau ada masukan? Silakan disampaikan. Ayo berarti kelompok 1, 3, 4 dan kelompok yang lain. Silakan langsung bertanya dan langsung dijawab ya. Untuk kelompok 2 bisa melalui fitrah dulu untuk jawabannya, atau mungkin anggota kelompok 2 yang lain yang bisa menjawab. Silakan. Kelompok 1 mungkin, silakan mengajukan pertanyaan kelompok 1. Mana anggota kelompok 1? Sebentar, Bu. Kelompok 3. Mana ini kelompok 3? Ayo, ada tambahan poin keaktifan jika kalian rajin bertanya. Oh, belum selesai. Oh, belum selesai? Bu, saya Arya Dwi Cahya izin bertanya dari kelompok 1. Bu, izin bertanya.
Mohon maaf jaringan saya agak error, sempat live. Kelompok 3 silakan mengajukan pertanyaan dulu. Atau kelompok Saya satu dari sudah? kelompok 1 ada Oh ya, pertanyaan. silakan. Saya Arya Dwi Cahya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Berkaitan dengan tadi yang sudah dipresentasikan untuk yang poin nomor 1A itu jawabannya sudah, karena PT Unilever telah berhasil mencapai tujuan dan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Apakah keuntungan dari usahanya serta tujuan tersebut menjadi pokok dari keberhasilan produksi massal atau masih ada indikator lain yang dapat menjadikan perusahaan tersebut sudah dikatakan berhasil dalam produksi massal? Terima kasih. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi dulu. Tadi pertanyaannya diulang lagi, Arya. Saya catat dulu. Baik, saya ulangi kembali, Bu. Intinya aja. Apakah keuntungan dari usahanya serta mencapai tujuan tersebut merupakan pokok dari indikator keberhasilan produksi massal, ataukah ada indikator lain yang dapat menjadikan suatu perusahaan tersebut dapat dikatakan berhasil dalam produksi massalnya? Terima kasih. Silakan kelompoknya Fitroh dan teman-teman bisa dibantu, mungkin Intan bisa membantu. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Arya. Tadi pertanyaannya, apakah keuntungan dari usaha PT Unilever tersebut menjadi indikator utama dalam menentukan keberhasilannya? Jawabannya adalah menurut diskusi dari kelompok kami, bahwa keuntungan dari usaha PT Unilever tersebut tidak sepenuhnya menjadi faktor atau indikator keberhasilan dari suatu usaha PT Unilever tersebut. Dikarenakan kami telah berdiskusi bahwa indikator yang menentukan bahwa PT Unilever adalah salah satu usaha yang berhasil itu indikator yang memenuhi bahwa PT Unilever itu adalah suatu perusahaan yang berhasil, yaitu yang ada faktor indikator transparansi yang tadi telah kami sebutkan, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi, serta keadilan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih, semoga membantu menjawab pertanyaan saya. Cukup, Bu. Kelompok yang lain mau menanggapi atau mengajukan pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Lintang. Pada pertanyaan nomor 1A, kelompok 2 menjawab PT Unilever sudah mencapai keberhasilan karena sudah telah mencapai tujuan. Tujuan apa yang membuat PT Unilever berhasil dan tujuan yang seperti apa yang membuat PT Unilever tersebut dapat berhasil mencapai keberhasilannya tersebut. Terima kasih. Silakan kelompok 2. Baik, saya izin menjawab. Pada PT Unilever memiliki program pengembangan yang bertujuan untuk memisahkan pertumbuhan kami dari dampak negatif kegiatan usaha kami terhadap lingkungan seraya meningkatkan dampak sosial positif kami. Jadi tujuannya itu untuk itu. Bentar, Bu.
Sudah ketemu belum jawabannya? Maaf Bu, ada gangguan sedikit tadi. Oh ya. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas dari produk untuk menguntungkan bagi konsumen itu sendiri. Terima kasih. Boleh ditambahkan, Bu? Coba diulangi jawabannya. Tadi terputus-putus di tempat saya. Baik. Pada PT Unilever memiliki program pengembangan. Itu adalah komitmen dari perusahaan tersebut yang bertujuan untuk memisahkan pertumbuhan perusahaan tersebut dari dampak negatif kegiatan usaha terhadap lingkungan seraya meningkatkan dampak positif dari sosial. Jadi itu tujuannya untuk meningkatkan produksi produk yang dihasilkan untuk memberi keuntungan pada konsumen. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Kita bahas sedikit ya dari 2 pertanyaan tadi. Yang pertanyaan dari Arya, apakah keuntungan dari PT Unilever itu menjadi tujuan utama, gitu ya? Pada intinya seperti itu ya, Arya. Menjadi tujuan utama dan menjadi indikator utama juga dalam mencapai keberhasilan tahapan produksi yang sudah mereka lakukan. Kalau menurut saya tidak juga. Jadi keuntungan itu hanya menjadi salah satu indikator atau salah satu target yang yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa dikatakan berhasil. Masih ada beberapa kriteria lain yang bisa disebut sebagai indikator bahwa perusahaan tersebut sudah berhasil dalam melakukan proses produksinya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Lintang tadi di perusahaan PT Unilever mereka mengklaim bahwa mereka sudah mencapai tujuan gitu ya. Mereka mengklaim sudah mencapai tujuan. Apakah itu sudah bisa dikatakan mencapai indikator keberhasilan tahapan produksinya? Kembali lagi ke tujuan itu tadi. Tadi sudah dijawab oleh Vina bahwa PT Unilever memiliki suatu program pengembangan di mana mereka punya target-target. Nah, dari situ nanti targetnya berhasil atau tidak. Jadi di dalam suatu perusahaan itu nanti akan ada organisasinya. Organisasi perusahaan ada tim-timnya. Nah, setiap unit kerjanya itu memiliki target masing-masing. Nah, jika target itu nanti bisa dicapai, maka bisa dikatakan juga bahwa mereka sudah mencapai target yang mereka inginkan atau target yang mereka tentukan. Jadi kalau menurut PT Unilever mereka sudah melampaui targetnya, sudah memenuhi targetnya, mereka berhasil, itu bisa jadi dikatakan bahwa mereka sudah berhasil melakukan tahapan produksi yang mereka lakukan. Karena apa? Tujuan atau target yang mereka buat itu sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek, juga berbagai indikator-indikator keberhasilan produksi massal yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau yang berlaku di masyarakat umum. Seperti itu. Ada feedback atau sanggahan dari kalian mungkin? Tidak ada? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Kalau belum ada, berarti untuk presentasi hari ini kesimpulannya apa?
Kesimpulannya apa? Dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, kesimpulannya indikator keberhasilan tahapan apa saja yang sudah kalian tuliskan tadi? Fitrah tadi yang indikator keberhasilan produksi massal? Kelompok 2. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari kelompok kami, izin menjawab Bu. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu bahwa PT Unilever sudah mencapai tujuan dan juga mendapatkan keuntungan daripada produk yang mereka buat. Pencapaian PT Unilever yaitu diantaranya berhasil memasarkan hasil produksinya ke seluruh Indonesia, mampu mendistribusikan produknya setiap hari, berhasil mencapai tujuan sosial dari merek yang diciptakan, terus mendapatkan keuntungan dari berbagai barang yang diproduksi. Indikatornya enggak disimpulkan. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Oh ya. Apa saja itu? Indikator keberhasilan dari indikator keberhasilan suatu usaha yaitu ada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kelompok 4, kesimpulannya? Kelompok 4, mana kelompok 4? Halo, kelompok 4. Anggotanya siapa ya? Dibacakan saja kesimpulannya. Ya, ada sinyal ya. Kelompok 1, Arya. Maaf. Rahma enggak terdengar. Arya kelompok 1 bisa dibacakan kesimpulannya? Ya Bu, saya dari kelompok 4. Ya. Mencoba menyimpulkan. Ya, silakan langsung. Jadi untuk keberhasilan usaha itu menurut kami adalah keadaan di mana usaha mengalami peningkatan dari hasil sebelumnya dengan terpenuhinya indikator keberhasilan usaha serta tercapainya tujuan sebuah usaha. Indikator keberhasilan usaha tersebut adalah dari hasil diskusi kelompok kami, indikator keberhasilan tahapan produksi massal adalah yang pertama itu modal, yang kedua ada jumlah produksi, yang ketiga jumlah konsumen, yang keempat perluasan cabang, serta yang nomor 5 adalah perluasan pemasaran. Sudah? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Jawaban yang bagus sekali dari kelompok 4. Kemudian dari kelompok 2 juga sudah melaksanakan presentasi dengan baik. Terima kasih semuanya. Nanti untuk presentasi yang dilakukan sudah cukup bagus ya. Sudah cukup aktif juga. Silakan untuk pertemuan berikutnya nanti ditingkatkan keaktifannya, ditingkatkan kalian presentasinya, kualitas presentasinya. Nah,
nanti untuk hasil LKPD yang sudah selesai, silakan kalian unggah secara mandiri di Google Classroom ya. Jadi digunakan sebagai tugas. Jadi kalian lampirkan di Google Classroom, nanti dikirimkan seperti biasanya sebagai tugas di Google Classroom individu. Jadi diberi nama sendiri-sendiri, tapi dia masuk ke kelompok berapa. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari pembelajaran ini tadi, apa yang bisa kalian dapatkan manfaatnya? Manfaat apa yang kalian bisa peroleh dari pembelajaran hari ini? Dari presentasi yang sudah dilakukan oleh teman kalian, dari feedback yang saya berikan, manfaatnya apa? Bisa salah satu atau dua menjawab? Izin menjawab. Ya, silakan Sherlyn. Menurut saya manfaat yang didapat adalah kita bisa mengetahui indikator-indikator yang dapat menentukan keberhasilan tahapan produksi massal, di mana itu sangat bermanfaat sekali apabila kita ingin melakukan sebuah produksi atau ingin membuat sebuah barang, itu kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan dan apa indikator yang bisa kita penuhi agar apa yang ingin kita produksi itu berhasil di kemudian hari. Dan dengan terpenuhinya indikator produksi itu, maka akan menentukan sukses atau tidaknya sebuah produksi yang kita jalankan. Terima kasih. Jawaban yang sangat bagus sekali. Terima kasih Sherlina. Ada lagi Sama Bu. yang mendapatkan manfaat yang lain? Ya, jadi kita bisa ini ya mengambil pelajaran, mengambil intinya dari pembelajaran hari ini sebagai modal atau dasar kita jika kita akan melakukan suatu produksi gitu. Itu yang yang bisa kita ambil manfaatnya. Sedikit. Jadi sebentar, izin saya share screen ya. Jadi untuk tahapan keberhasilan produksi massal. Nah, di sini indikator keberhasilan usaha. Kelihatan ya, Nak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Indikator keberhasilan usaha menurut Suryana itu ada ada modal, pendapatan, volume penjualan, output produksi, dan tenaga kerja. Tetapi ada indikator lainnya. Modalnya semakin kecil, pendapatannya semakin besar, volume penjualannya semakin besar, output produksinya besar, tenaga kerjanya kecil, itu yang nanti akhirnya akan dikatakan berhasil dari suatu produksi tersebut. Jadi dengan modal yang sekecil-kecilnya, kita memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya. Ini ada 5 kriteria penting yang menurut Suryana merupakan indikator keberhasilan keberhasilan usaha. Kemudian kalau menurut Dwi Rianti ada 7 indikator keberhasilan usaha. Yang pertama hampir sama ya, peningkatan modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana, dan pendapatan usaha. Jadi ini yang sudah kita peroleh tadi dari video yang ada yang ditayangkan tadi ya, di mana di situ ada PT Unilever yang sudah memperluas daerah pemasarannya, memperluas jenis usahanya atau jenis produksinya. Jadi bisa dikatakan memang PT Unilever sudah mengalami
keberhasilan dalam usahanya. Nah, di sini ada soal. Jika suatu perusahaan memiliki kemampuan untuk memproduksi beberapa macam produk, tadi seperti PT Unilever ya, tanpa perlu adanya penambahan peralatan maupun sumber daya lain, berarti perusahaan tersebut sudah memenuhi salah satu indikator keberhasilan produksi. Kira-kira apa dari pilihan jawaban ini yang merupakan jawaban yang tepat? Ada kuantitas produk, kualitas produk, produktivitas, fleksibilitas, atau kapasitas produksi. Ada yang bisa menjawab? Fleksibilitas. Fleksibilitas. Jawabannya Arya. Ada jawaban lain? Yang lain? Fitro? Saya kualitatif. Apa jawabannya? Poin yang apa? A, B, C? Izin menjawab, Bu. Yang B. Yang B, kualitas. Jawaban lain? Izin menjawab, Bu. Ya. Menurut saya yang C. C, produktivitas. Wah, beragam sekali ya. 3 jawaban, beda semua. Ada lagi? Jawaban lain? Yang benar apa? Abu. A. Yang benar fleksibilitas. Jadi fleksibel ya perusahaan itu, bisa memproduksi beberapa macam produk tanpa adanya penambahan peralatan. Itu. Jadi dia sudah memenuhi salah satu indikator keberhasilan produksi, yaitu fleksibilitas. Siapa tadi yang menjawab fleksibilitas? Saya Bu Arya. Arya. Ada tambahan poin ya nanti ya buat Arya ya. Demikian jadi materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian nanti silakan dikerjakan kuis di Quizzes. Untuk linknya nanti akan saya share selanjutnya ya. Saya share di grup WA untuk link Quizzesnya. Silahkan kalian kerjakan. Kemudian untuk minggu depan kita akan menginjak materi melakukan produksi massal. Ya, jadi kalian persiapkan materinya, nanti akan saya share untuk bahan ajarnya. Itu saja. Terima kasih sekali atas partisipasi kalian. Kemudian sudah antusias sekali kalian belajar, walaupun kita hanya lewat online ya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatannya. Jika tidak terpaksa sekali, tidak usah keluar rumah. Ya, tetap pakai masker, cuci tangan. Pokoknya 5M ya. 5M-nya tetap harus diperhatikan. Sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, silahkan Arya untuk memimpin doa. Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya anak-anak ya. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Ini nanti saya matikan, jangan live dulu, saya matikan rekamannya dulu. Jadi jangan lupa tetap belajar, karena tugasnya yang utama adalah belajar. Meskipun harus belajar dari rumah. Manfaatkan gadget atau gawai kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan buat game online terus ya. Ya, itu saja pesan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Bentar, saya buka.